Selamat sore, Ibu Rusmiati selaku dosen pengajar kewirausahaan dan teman-teman kelas F3. Di sini kami dari kelompok 6 ingin membuat sebuah produk minuman yaitu Goguma Latte atau minuman olahan ubi. Baik, sebelum saya menjelaskan lebih detail produk dari kami, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nila Desiana Karismawati dengan NPM 054 sebagai pemilik 2. Dan rekan saya Niwayan Lilik Artamemba dengan NPM 080 sebagai pemilik 1. Nama perusahaan kami yaitu Gomawo Drink. Berikut adalah logo usaha dan foto produk dari kami. Pesan eksekutif, seiring berkembangnya zaman, budaya luar khususnya Korea Selatan kian digemari oleh masyarakat Indonesia. Maraknya pencinta K-pop dan K-drama di tanah air turut membuat kebudayaan Korea cepat berkembang. Makanan khas Korea sangat diminati lantaran rasanya yang nikmat. Terbukti dengan banyaknya restoran maupun kedai-kedai yang menjual makanan khas Korea ini. Belakangan ini, makanan Korea yang berbahan dasar ubi manis sedang naik daun. Ubi manis adalah bahan makanan umum yang diolah di Korea seperti dibakar, dikukus hingga menjadi sup dan camilan. Di Indonesia, ubi sangat mudah dijumpai dikarenakan ubi merupakan bahan pokok pengganti nasi. Goguma Latte ini merupakan minuman susu ubi manis ala Korea. Bahan utama minuman ini adalah ubi yang dicampur dengan susu dan dihaluskan. Goguma Latte di bawah naungan Gomawo Drink adalah produk bisnis kami. Dengan cita rasa yang khas serta selalu mengutamakan kehigienisan. Kami yakin produk kami akan diterima dengan baik kepada semua kalangan masyarakat. Gomawo Drink ingin memulai bisnis penjualan Goguma Latte dengan misi dan tujuan usaha yang baik, yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memberdayakan masyarakat. Latar belakang. Ubi merupakan salah satu tanaman yang mudah ditemukan dan sering dikonsumsi sebagai camilan maupun makanan pokok. Biasanya ubi diolah dengan cara dikukus, digoreng hingga dicampur dengan nasi. Ubi banyak disukai karena mengandung karbohidrat dan rasanya yang manis. Ubi juga kaya manfaat untuk kesehatan seperti menurunkan risiko terkena kanker, baik untuk kesehatan mata dan pencernaan, mengendalikan gula dan menurunkan tekanan darah. Ubi merupakan umbi-umbian yang penyimpanannya tidak terlalu lama. Oleh karena itu, bisnis ini bisa menjadi alternatif agar ubi dapat lebih dimanfaatkan. Melihat masyarakat yang tidak ada habisnya terhadap makanan dari olahan ubi, dengan memproduksi minuman olahan ubi asal Korea ini dapat menambah produk olahan ubi baru di Indonesia. Selain sebagai minuman penyegar, Goguma Latte ini dapat menjadi minuman alternatif ketika sedang diet. Adapun visi dari perusahaan kami yaitu memperkenalkan produk olahan ubi yang berkualitas, menarik dan dapat diterima oleh seluruh kalangan masyarakat. Misi dari perusahaan kami selalu melakukan inovasi yang berkelanjutan terhadap produk olahan ubi, menjaga cita rasa dan kualitas demi kepuasan konsumen, melayani konsumen dengan sepenuh hati. Tujuan usaha kami yaitu dengan terus melakukan inovasi yang berkelanjutan, diharapkan produk olahan ubi akan selalu dapat membantu pemberdayaan masyarakat terutama petani ubi, memasarkan produk olahan ubi kepada berbagai kalangan masyarakat, dan mendapatkan keuntungan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda, yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Segmentasi demografis yaitu laki-laki dan perempuan dari segala kalangan usia. Segmentasi geografis yaitu masyarakat di daerah Sanur dan Pasar Selatan. Target pasar adalah kelompok konsumen atau pelanggan yang menjadi sasaran bisnis untuk melakukan pendekatan. Gomawo Drink ini menargetkan laki-laki dan perempuan, anak-anak hingga dewasa. Positioning adalah
tindakan perusahaan dalam merancang produk, dan strategi pemasaran agar dapat menciptakan kesan tertentu yang diingat di benak konsumen. Goguma Latte by Gomawo Drink ini menawarkan cita rasa taro yang khas dengan rasa manis yang pas. Perkiraan permintaan. Jumlah permintaan terhadap produk sangat bergantung dari jumlah produksi dan tingkat penawaran produk itu sendiri. Karena usaha ini belum berjalan dan belum ada penawaran produk ke masyarakat, maka jumlah permintaan belum bisa dihitung dengan pasti dan hanya bisa diperkirakan saja. Berikut perkiraan permintaan per hari dengan status baik sebanyak 30, perkiraan permintaan per bulan dengan status baik sebanyak 900, dan perkiraan permintaan per tahun dengan status baik sebanyak 10.800. Selanjutnya, perkiraan permintaan per hari dengan status sedang sebanyak 20, perkiraan permintaan per bulan dengan status sedang sebanyak 600, perkiraan permintaan per tahun dengan status sedang 7.200. Selanjutnya, perkiraan permintaan per hari dengan status buruk sebanyak 10, perkiraan permintaan per bulan dengan status buruk 300, dan perkiraan permintaan per tahun dengan status buruk sebanyak 3.600. Selanjutnya saya akan menjelaskan strategi pemasaran. Jumlah permintaan terhadap produk sangat bergantung dari jumlah produksi produk dan tingkat penawaran produk itu sendiri. Karena usaha ini belum berjalan dan belum ada penawaran produk ke masyarakat, maka jumlah permintaan belum bisa dihitung dengan pasti dan hanya bisa diperkirakan saja. Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. Produk yang kami jual merupakan Goguma Latte. Goguma Latte ini dibuat dengan menggunakan bahan berkualitas dan pilihan. Untuk kemasan, Goguma Latte menggunakan botol minuman dengan logo yang berisi nama dan nomor telepon. Di bagian depan botol membuat Goguma Latte akan mudah dikenal oleh konsumen, dan apabila konsumen ingin memesan kembali dengan jumlah banyak, bisa langsung menghubungi nomor yang tertera. Tempat adalah aktivitas perusahaan beroperasi dan melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang, jasa, atau tempat konsumen untuk datang dan berbelanja. Tempat produksi Goguma Latte ini berada di rumah pribadi pemilik di Jalan Danau Kerinci, Sanur, dan Pasar Selatan. Adapun lokasi penjualan Goguma Latte ini berada di lokasi yang sama dengan tempat produksi, di mana konsep tempat penjualan Goguma Latte ini adalah home store. Selanjutnya, harga. Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Harga yang ditawarkan untuk Goguma Latte ini adalah kisaran 12.000 per botolnya. Selanjutnya, promosi. Promosi adalah suatu kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang ataupun perusahaan kepada masyarakat luas. Secara umum, promosi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, promosi secara fisik. Promosi secara fisik yang akan digunakan Gomawo Drink adalah mengikuti kegiatan event-event seperti pameran dan bazar yang mendirikan stand pada acara tersebut. Yang kedua, promosi melalui media tradisional. Gomawo Drink belum menggunakan promosi melalui media tradisional sebagai kegiatan pemasarannya, dikarenakan biaya yang dikeluarkan cukup besar. Yang ketiga, promosi melalui media digital. Promosi melalui media digital yang akan dilakukan Gomawo Drink adalah promosi melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Karena bentuk promosi ini dapat memiliki jangkauan yang luas, selain itu bentuk promosi itu hemat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis strategi. Analisis strategi yang dilakukan untuk mengetahui strategi yang akan dipakai dalam usaha Gomawo Drink. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan mengidentifikasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, dan ancaman atau threats yang dapat terjadi dalam usaha produksi Goguma Latte. Yang pertama, kekuatan atau strength. Kekuatan atau strength yaitu kelebihan atau kekuatan suatu perusahaan yang dimiliki yang dapat memberikan keuntungan dibanding dengan pesaing.
Kualitas Gogumalatte ini diproduksi menggunakan bahan-bahan terbaik dengan mengutamakan kehigienisan. Ukuran Gogumalatte memiliki ukuran yang mudah untuk dibawa bepergian. Desain kemasan Gogumalatte dibungkus dengan botol sehingga aman jika ingin dinikmati kembali nanti. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kelemahan. Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas yang secara efektif menghambat kinerja perusahaan. Adapun 3 kelemahan dari produk kami: pertama, tidak tahan lama karena tidak menggunakan bahan pengawet. Yang kedua, adanya risiko dan kondisi ketidakpastian bahan baku yang relatif berfluktuasi harganya. Yang ketiga, adanya permintaan konsumen yang fluktuatif. Selanjutnya, peluang. Peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Peluang pertama yaitu dukungan pemerintah terhadap pelaku UMKM. Yang kedua, kondisi ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya di Bali yang mulai membaik. Yang ketiga, makin banyak masyarakat dari muda hingga dewasa yang menyukai K-drama dan K-pop. Selanjutnya, ancaman atau threat. Ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Ancaman merupakan pengganggu utama bagi posisi sekarang atau yang diinginkan perusahaan. Ada 2 ancaman sebagai berikut: jumlah kompetitor yang kian bertambah. Yang kedua, penjualan produk yang tinggi tapi ditakutkan hanya tren sesaat. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Bab 3, aspek produksi. Proses produksi. Proses produksi Gogumalatte yang diproduksi oleh Gomowo Drink dengan hasil 4 botol adalah: yang pertama, kukus ubi ungu sebanyak 300 gram hingga empuk lalu kupas kulitnya. Ubi ungu yang telah dikukus dimasukkan ke dalam blender. Tambahkan susu kental manis sebanyak 80 gram, susu full cream sebanyak 200 ml, dan creamer sebanyak 5 sendok makan, lalu blender hingga tercampur rata. Masukkan ubi yang sudah dicampur dengan bahan lainnya ke dalam wadah botol. Masukkan 1/4 dari wadah botol tersebut. Buat jelly dengan rasa sesuai selera. Potong menjadi bentuk dadu lalu masukkan ke dalam wadah botol yang sudah diberi ubi ungu sesuai selera. Tuangkan susu full cream hingga memenuhi wadah botol tersebut. Gogumalatte siap dihidangkan. Lebih nikmat jika didinginkan terlebih dahulu. Produk dan kapasitas produksi. Dalam memperoleh bahan baku, Gomowo Drink bekerja sama secara langsung dengan pemasok agar mendapatkan harga dan kualitas yang baik. Jika dalam proses produksi pemasok tidak dapat memenuhi kebutuhan produksi, Gomowo Drink sudah mempersiapkan pemasok lainnya untuk memenuhi kebutuhan produksi. Kapasitas produksi dilakukan sesuai dengan perkiraan jumlah permintaan setiap harinya, yaitu sementara maksimal 30 botol per harinya. Sumber daya manusia. Untuk sementara, sumber daya manusia yang dibutuhkan Gomowo Drink dalam proses produksi Gogumalatte ini masih sedikit, yaitu hanya 2 orang yang merupakan pemilik dari usaha ini. Jika permintaan konsumen yang semakin hari kian bertambah, maka tidak menutup kemungkinan jika Gomowo Drink akan membuka lapangan pekerjaan. Bab 4. Aspek keuangan. Sumber pendanaan. Sumber pendanaan yang digunakan sebagai modal usaha pembuatan Gogumalatte ini sekitar 6 juta rupiah yang diperoleh dari pendiri Gomowo Drink. Rencana kebutuhan modal investasi. Yang pertama, ada blender sebanyak 1 unit dengan harga per unitnya Rp300.000. Yang kedua, ada kompor sebanyak 1 unit dengan harga per unitnya Rp100.000. Yang ketiga, ada panci steamer yang dibutuhkan hanya 1 unit dan harga per unitnya Rp100.000. Yang keempat, ada pisau sebanyak 1 unit dengan harga per unitnya Rp50.000. Dan yang terakhir, ada tabung gas sebanyak 1 unit dengan harga per unitnya Rp150.000. Jadi, total kebutuhan modal investasi yang diperlukan adalah sebanyak Rp700.000. Kebutuhan modal kerja. Yang pertama, perlengkapan kantor Gomowo Drink. Kertas nota sebanyak 1 unit dengan harga Rp2.000. Kartu stiker sebanyak 13 lembar dengan isian 70 stiker per lembarnya dengan harga per unitnya Rp12.500. Jadi total 13 lembar kartu stiker yaitu sebanyak Rp162.500. Pulpen 1 unit dengan harga per unitnya Rp2.500.
Jadi jumlah perlengkapan kantor Gumawa Drink yang diperlukan yaitu sebesar Rp167. Dapat diketahui bahwa kebutuhan perlengkapan kantor Gumawa Drink adalah sebesar Rp167 per bulannya, dan untuk per tahunnya sebesar Rp2.004.000. Yang kedua ada kebutuhan modal produksi Gumawa Drink. Yang pertama, ubi sebanyak 54 kg dengan harga per kilonya sebesar Rp4.000. Jadi total 54 kilo ubi yaitu sebesar Rp216.000. Susu kental manis sebanyak 14 kilo dengan harga per kilonya Rp20.000. Jadi total 14 kilo susu kental manis yaitu sebanyak Rp280.000. Creamer sebanyak 1 kg dengan harga per kilonya Rp30.000. Yang keempat ada susu full cream sebanyak 150 liter dengan harga per liternya Rp15.000. Jadi total 150 liter susu full cream yaitu sebanyak Rp2.250.000. Jelly sebanyak 5 bungkus dengan harga setiap bungkusnya Rp1.500. Jadi total harga jelly 5 bungkus yaitu sebesar Rp7.500. Botol sebanyak 900 unit dengan harga per piecesnya Rp1.000, maka total 900 botol adalah Rp900.000. Gas 3 kg 1 unit dengan harga per unitnya Rp15.000. Kebutuhan modal kerja untuk memproduksi Goguma Latte selama sebulan atau sebanyak 900 pieces dengan perkiraan permintaan sehari sebanyak 30 pieces yaitu sebesar Rp3.698.500 dan untuk per tahunnya sebesar Rp44.382.500. Yang ketiga ada biaya operasional Gumawa Drink. Yang pertama yaitu ada biaya listrik sebanyak Rp100.000 per bulan. Yang kedua ada biaya air sebanyak Rp50.000 per bulan. Yang ketiga ada kuota internet sebanyak Rp80.000 per bulan. Yang keempat ada biaya transportasi sebesar Rp50.000 per bulan. Biaya operasional Gumawa Drink dalam sebulan adalah sebesar Rp280.000 dan untuk per tahunnya sebesar Rp3.360.000. Biaya gaji Gumawa Drink. Gumawa Drink belum merekrut tenaga kerja karyawan karena semua proses produksi masih dilakukan oleh pemilik dengan beban gaji sebesar Rp4 juta atau Rp2 juta untuk setiap orangnya. Selanjutnya ada analisa keuangan break-even point atau BEP. Break-even point atau BEP adalah titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan, tidak terjadi kerugian atau keuntungan. Komponen dalam break-even point yaitu yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost. Biaya fixed cost adalah biaya yang dikeluarkan ketika perusahaan sedang berproduksi maupun tidak berproduksi. Biaya tetap dalam bisnis Goguma Latte by Gumawa Drink ini adalah biaya perlengkapan kantor ditambah dengan biaya operasional yaitu sebanyak Rp3.527.000. Yang kedua ada biaya variabel atau variable cost, yaitu biaya yang bergantung pada tingkat volume produksinya. Biaya variabel per unit dalam bisnis Goguma Latte by Gumawa Drink ini adalah sebesar Rp4.000 dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama ada ubi sebesar 100 gram dengan harga Rp600. Yang kedua ada susu kental manis sebesar 20 gram dengan harga Rp714. Yang ketiga ada susu full cream sebanyak 50 ml dengan harga Rp686. Yang keempat ada jelly setengah bungkus dengan harga Rp700. Yang kelima ada botol dengan harga Rp1.000. Dan yang terakhir ada creamer sebanyak 10 gram dengan harga Rp300. Yang ketiga ada harga jual atau selling price, yaitu harga jual per unit barang yang telah diproduksi. Harga jual Goguma Latte by Gumawa Drink ini per botolnya yaitu sebesar Rp12.000. Yang pertama ada BEP dalam unit. Rumus dari BEP unit ini yaitu biaya tetap dibagi harga jual yang sudah dikurangi biaya variabel per unitnya. Biaya tetap sebesar Rp3.527.000 dibagi dengan harga jualnya yang sebesar Rp12.000 dikurangi dengan biaya variabel sebesar Rp4.000. Mendapatkan 440.875 sehingga dibulatkan menjadi 441. Dengan demikian Goguma Latte by Gumawa Drink ini akan balik modal ketika bisa menjual 441 botol di Goguma Latte dalam 1 bulan dan akan mendapatkan laba jika menjual lebih dari itu. Yang kedua ada BEP dalam rupiah.
Rumus dari BEP dalam rupiah ini yaitu biaya tetap dibagi dengan harga jual, dikurangi biaya variabel per unitnya, dibagi dengan harga per unitnya. Biaya tetap sebesar Rp3.527.000, harga jual sebesar Rp12.000, biaya variabel sebesar Rp4.000, dan harga per unitnya Rp12.000. Jadi Rp3.527.000 dibagi dengan Rp12.000 dikurangi Rp4.000 dan dibagi Rp12.000. Jadi sebesar Rp3.527.000 dibagi dengan 0,67. Jadi hasilnya yaitu sebanyak Rp5.264.179. Jadi Gogo Malate by Gomawo Drink dapat mencapai BEP ketika angka penjualannya mencapai Rp5.264.179. Jika melewati angka tersebut, maka sudah balik modal dan bisa menghitung keuntungan. Dalam proposal usaha ini dapat diambil kesimpulan bahwa bisnis Gogo Malate ini cukup menguntungkan. Sesuai misi dan tujuan usaha Gomawo Drink memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberdayakan masyarakat, keuntungan yang didapat Gomawo Drink tidak hanya dirasakan oleh pemilik usaha, melainkan para petani ubi pun dapat merasakannya. Sekian presentasi dari kami, jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.